Satu perikop, satu hari. Maleakhi pasal 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, dalam perikop ini, kembali lagi Tuhan mengatakan kepada umat Israel bahwa bicara mereka kurang ajar. Mengapa mereka dikatakan kurang ajar? Pertama, karena mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang benar, tetapi pada faktanya mereka hidup di dalam dosa. Orang yang bersikap kurang ajar bukan hanya dalam bentuk tindakan, tetapi juga melalui perkataan, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, mengapa mereka dikatakan kurang ajar? Karena mereka menganggap bahwa suatu kesia-siaan beribadah kepada Tuhan. Mengapa mereka menganggap suatu kesia-siaan? Karena mereka melihat tidak ada keuntungan bagi diri mereka sendiri. Untuk apa beribadah kalau tidak ada keuntungan yang akan didapatkan? Untuk apa melayani Tuhan? Inilah pola pikir mereka. Kekeliruan mereka memahami tentang ibadah dan melayani Tuhan. Ibadah hanya dijadikan sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan. Kita beribadah, kita melayani Tuhan, itu bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya yang telah menolong dan memberkati kita. Yang ketiga, mengapa mereka dikatakan kurang ajar? Karena mereka menyebut orang yang gegabah itu berbahagia. Kata gegabah harusnya berarti sombong. Nah, orang sombong menunjuk kepada orang yang belum percaya. Mengapa mereka disebut sombong? Karena mereka tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka dikatakan sombong. Orang yang sombong adalah orang yang berkata bahwa mereka tidak butuh Tuhan. Saudara, melihat orang yang tidak percaya ini, maka umat Allah menganggap bahwa hidup orang yang tidak percaya kepada Tuhan sepertinya lebih berbahagia ketimbang mereka yang percaya. Lagi-lagi, ini terjadi karena kekeliruan mereka memahami tentang Allah. Dan menariknya pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Suatu penghiburan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan akan selalu memperhatikan, Tuhan akan selalu mendengarkan, dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Saudaraku, kiranya kita semakin dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupi kebenaran yang telah kita baca dan dengarkan. Soli Deo Gloria.